Pandemi, pandemi, pandemi. Kayaknya kita sering banget dengar istilah ini. Kenapa ya? Udah jelas, itu karena kita memang sedang berada berdampingan dengan si pandemi itu sendiri. Ya, pandemi corona atau COVID-19. Tapi kalian pernah mikir gak sih, seberapa kuat sih pandemi ini? Atau apa sih jurus ampuh untuk mengalahkan pandemi? Tapi itu semua hanya sekedar pertanyaan analogi ya. Yang mana pertanyaan nyata terbesarnya adalah kapan pandemi ini berakhir? Namun sebelum kamu bertarung, paling tidak kamu harus mengenal siapa lawanmu. Itu akan membantu kamu untuk mengalahkannya. Sama aja, sebelum kamu bicara tentang bagaimana mengakhiri pandemi, mari kita bicara apa itu pandemi sebenarnya. Banyak orang yang menganggap pandemi adalah nama penyakit atau nama virus. It's okay. Paling tidak kalian aware ya bahwa pandemi ini adalah masalah. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya pandemi hanya istilah untuk menggambarkan seberapa parah penyakit itu menyebar? Ya, dengan kata lain, pandemi adalah fase atau pola penularan penyakit yang diukur dari seberapa jauh dan seberapa cepat penyakit itu tersebar. Lalu, bagaimana cara sebuah penyakit bisa sampai ke fase yang banyak ahli bilang adalah fase atau pola puncak? Ternyata perjalanan si penyakit untuk bisa dapat predikat pandemi harus melalui 4 fase atau pola, di mana fase pertama diberi nama wabah. Ya, kalian juga pasti sudah akrab dengan istilah ini. Wabah bisa terjadi ketika penyakit sudah menular ke orang-orang dengan jumlah yang nggak biasa dalam satu area atau klaster. Tapi, wabah punya syarat khusus loh ketika sebuah penyakit akan disebut sebagai wabah. Pertama, penyakit itu udah lama nggak muncul dan tiba-tiba menjangkiti warga. Kedua, muncul penyakit baru yang belum pernah nongol sebelumnya. Dan penyakit itu baru pertama kali menjangkiti manusia di daerah tersebut. Oke, itu dia sekilas tentang wabah. Lalu kita next ke fase kedua, yaitu endemi. Penyakit bisa dikatakan endemi hanya jika terjadi di wilayah atau klaster tertentu saja, tapi memiliki efektivitas penyebaran yang sangat tinggi, seperti malaria di Papua atau Ebola di Afrika. Oke, sekilas aja ya tentang endemi. Lalu saya akan membawa kalian ke fase atau pola selanjutnya, yaitu epidemi. Sebenarnya epidemi ini mirip dengan wabah ya, hanya saja jangkauannya lebih luas dan penularannya lebih cepat. Salah satu contohnya adalah epidemi SARS yang terjadi pada tahun 2003. Pasti kalian pernah dengar kan? Saya nggak akan bahas tentang penyakit SARS kali ini, tapi saya akan next ke pola atau fase selanjutnya. Dan selamat datang di fase puncak. Betul, pandemi. Pada fase ini, saya akan membawa kalian membayangkan seberapa mengerikannya pandemi yang pernah terjadi. Dan nggak banyak penyakit yang dalam riwayatnya menggunakan predikat pandemi. Yes, inilah Black Death. Ya, kalian pasti pernah dengar. Penyakit ini pernah hampir menghabisi 60% populasi di Eropa, serta mengubah struktur sosial Eropa yang mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas, seperti Yahudi, pendatang, pengemis, dan penderita lepra, yang mereka anggap sebagai carrier atau pembawa virus. Jauh sebelum dampak seperti itu muncul, Black Death diprediksi berasal dari Asia Tengah atau Asia Timur, di mana bakteri menyebar dari inang, tikus atau marmut melalui transmisi kutu. Dari dua kawasan tersebut, Black Death menjelajah benua melalui jalur sutra hingga tibalah ia di Crimea tahun 1347. Dari situ, singkatnya Black Death menyebar ke kawasan Mediterania, Afrika, Asia bagian barat dan beberapa wilayah Eropa, antara lain Konstantinopel, Sisilia, dan Italian Peninsula. Ya, Black Death hanya istilah atau julukan dari orang-orang Eropa karena gejala dari penyakit ini menyebabkan pembusukan pada area tubuh yang mayoritas jari, yang membuat kulit menjadi hitam, lalu demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, dan muntah. Selain itu, Black Death juga disebut untuk menggambarkan betapa mematikannya penyakit ini.
Belum ada keterangan konkret sih bagaimana si pandemi Black Death ini bisa berakhir. Tapi sebagian ahli sepakat bahwa karantina memiliki peran vital untuk menghentikan Black Death. Oke, setelah itu ada flu Spanyol. Digadang-gadang sebagai pandemi terparah sepanjang sejarah, flu Spanyol merenggut sepertiga nyawa warga dunia. Mewabah pada tahun 1918, flu Spanyol ternyata bukan berasal dari Spanyol loh. Hanya saja penyakit itu diidentifikasi pertama kali di Spanyol. Gejala dari flu ini adalah rasa letih, batuk kering, hingga hilangnya nafsu makan. Kemudian pada hari berikutnya diikuti keringat yang keluar secara berlebihan. Setiap hari gejala tersebut berakselerasi. Penderita akan mengalami kesulitan bernafas atau masalah lainnya pada pernapasan. Mayoritas penderita flu ini meninggal karena pneumonia. Singkat cerita, flu ini menyebar ke penjuru dunia. Alhasil, penyakit yang tadinya masih berpredikat epidemi ini kemudian naik kelas menjadi pandemi. Itulah perkenalan singkat kita dengan pandemi. Tentu, kondisi dulu dan sekarang jauh berbeda ya. Pengalaman akan membuat kita belajar bagaimana cara mengatasi pandemi lebih efektif lagi, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak sampai separah dulu. Dan ingat, klasifikasi penyakit ini bertujuan sebagai alarm untuk memilih langkah mana yang paling tepat untuk menyelesaikannya, karena setiap fase punya penanganan yang berbeda. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalam.